Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas materi seputar SKB Gizi dan Kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ilmu gizi dasar. Salah satunya adalah karbohidrat. Apakah materi tentang ilmu gizi dasar pernah keluar di soal SKB Gizi? Jawabannya, tentu saja pernah. Berikut beberapa contoh topik yang keluar di FR ujian SKB Gizi tahun lalu. Nah, sekali lagi, soal FR sangat jarang kita temui dalam keadaan soal yang utuh. Biasanya, peserta hanya ingat soal secara garis besarnya. Namun, tidak masalah karena FR ini akan menuntun kita untuk belajar materi apa saja. Baiklah, kita langsung saja membahas materi tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai bahan pembentuk energi. Karbohidrat merupakan zat makanan yang paling cepat menyuplai energi sebagai bahan bakar tubuh, terutama saat tubuh dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar, makanan yang dipilih cenderung untuk segera mengatasi rasa lapar, sehingga makanan yang mengandung karbohidrat menjadi pilihan. Setelah makanan yang mengandung karbohidrat dikonsumsi, karbohidrat akan segera dioksidasi untuk memenuhi kebutuhan energi. Jenis karbohidrat dalam makanan berdasarkan struktur molekulnya atau jumlah unit monorik dapat diklasifikasikan sebagai monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Bentuk molekul karbohidrat yang paling sederhana disebut gula atau sakarida, sedangkan awalan seperti mono 1, di atau 2, tri, 3, oligo artinya beberapa, dan poli atau banyak mengacu pada jumlah gula yang berikatan. Gula dalam bentuk gula tunggal atau single sugar atau gula ganda double sugar biasa dinamakan monosakarida dan disakarida, sedangkan bentuk kompleks karbohidrat adalah polisakarida yang dikenal diantaranya adalah pati dan serat. Nah, sedangkan berdasarkan sifat kecernaannya, karbohidrat dapat dibagi dua, yaitu karbohidrat yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok karbohidrat dan komponen penyusunnya. Pertama ada kelompok gula, terdiri dari 1 sampai 2 gula yang berikatan. Subkelompoknya ada monosakarida yang terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang kedua ada disakarida yang terdiri dari komponennya yaitu laktosa, sukrosa, dan maltosa. Dan yang ketiga ada polyols atau gula beralkohol, komponennya berupa sorbitol dan manitol. Cara mudah untuk mengingat komponen-komponen penyusun subkelompok karbohidrat ini misalnya monosakarida terdiri atas komponen GGF yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, kalau disakarida komponen penyusunnya adalah LSM, laktosa, sukrosa, maltosa. Nah, komponen untuk monosakarida dan disakarida ini harus benar-benar teman-teman ingat ya. Nah, selanjutnya ada kelompok oligosakarida terdiri dari 3 sampai 9 gula yang berikatan. Subkelompoknya ada maltoolisakarida yang terdiri dari komponen maltodextrin, ada oligosakarida lainnya seperti rafinosa, stakiosa, dan fruktooolisakarida. Nah, yang terakhir ada kelompok polisakarida terdiri dari lebih dari 9 gula berikatan. Subkelompoknya ada pati dan polisakarida non-pati. Nah, kalau pati itu komponen penyusunnya adalah amilosa, amilopektin, dan pati termodifikasi. Sedangkan untuk polisakarida non-pati, komponennya adalah selulosa, hemiselulosa, pektin, dan hidrokoloid. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan sumber karbohidrat sederhana dan kompleks. Yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida ini karakteristiknya adalah bentuk bebas dalam makanan itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, yang terikat dalam makanan adalah galaktosa dan manosa. Nah, yang pertama kita bahas tentang glukosa. Glukosa merupakan gula terpenting untuk metabolisme, disimpan dalam hati dan otot sebagai glikogen. Nama lain glukosa yaitu adalah gula fisiologis, gula anggur, dan dekstrosa. Sumbernya bisa ditemukan dalam buah-buahan, jagung, dan sejumlah akar dan madu.
Nah, selanjutnya ada fruktosa. Fruktosa merupakan gula yang termanis dibandingkan jenis gula lainnya. Jadi ingat ya, gula yang termanis adalah fruktosa. Fruktosa merupakan gula termanis. Dikenal juga sebagai gula asal buah-buahan dan juga memiliki nama livolosa. Nah, selanjutnya ada galaktosa. Galaktosa merupakan gula khusus yang tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam, tetapi terdapat pada bahan hewani, yaitu air susu. Diproduksi dari laktosa, gula dalam susu, dengan cara dihidrolisis dalam proses pencernaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke disakarida. Disakarida atau gula rangkap terbentuk dari kombinasi dua monosakarida dan air. Terdapat 3 jenis yang penting ditemukan dalam makanan, yaitu laktosa, sukrosa, dan maltosa. Yang pertama, mari kita membahas tentang sukrosa. Sukrosa dikenal sebagai gula meja. Terdapat terutama dalam sari tebu, bit gula, molasses, dan sorghum. Sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, selanjutnya ada maltosa yang terdiri dari glukosa dan glukosa, tidak bebas di alam, terdapat dalam gula malt atau gula biji. Selanjutnya ada laktosa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Laktosa merupakan gula utama yang terdapat dalam susu. Laktosa tidak terdapat dalam tanaman melainkan hanya dijumpai pada susu hewan menyusui dan air susu ibu. Susu sapi mengandung 4-6% laktosa, sedangkan ASI mengandung 5-8% laktosa. Nah, selanjutnya kita masuk ke polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks terdiri dari beberapa gula sederhana atau monosakarida atau kumpulan unit-unit glukosa. Dalam bahan makanan nabati terdapat 2 jenis polisakarida yang dapat dicerna, yaitu amilum dan dekstrin, dan tidak dapat dicerna yaitu selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan dalam bahan makanan hewani terdapat polisakarida yang dapat dicerna dengan sempurna yaitu glikogen. Jenis polisakarida beberapa di antaranya adalah pati. Pati terdapat dalam 2 bentuk yaitu amilosa dan amilopektin, mengandung kalori sebesar 4 kilokalori per gramnya. Sumber utamanya terdapat dalam biji-bijian, akar, sayuran, legum, dan buah-buahan yang belum matang. Nah, selanjutnya ada dekstrin. Dekstrin merupakan hasil antara pencernaan pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa. Jadi, dekstrin itu adalah hasil antara pemecahan pati menjadi maltosa dan seterusnya di hasil akhir akan menjadi glukosa. Nah, berikutnya ada glikogen atau dikenal dengan animal starch yang tersimpan dalam jaringan hati dan otot. Nah, selanjutnya ada selulosa, terdiri dari banyak molekul glukosa, tidak dapat dicerna, sumbernya terdapat pada buah-buahan, lapisan luar sayuran, tangkai dan daun, lapisan luar biji-bijian, dan kacang-kacangan. Kemudian ada jenis hemiselulose. Nah, terdiri dari gula heksosa, pentosa, dan bentuk asam kedua komponen tersebut. Jika hemiselulosa dipecah dalam larutan asam, akan terdiri dari pektin dan agar-agar. Pektin terdapat pada buah matang dan biji buah, sedangkan agar-agar dapat diekstraksi dari lumpur laut dan digunakan untuk kekentalan atau viskositas. Nah, kemudian ada polisakarida lainnya yaitu serat makanan yang terdiri dari serat makanan yang larut dan tidak larut. Nah, yang larut itu contohnya gum, pektin, sebagian kecil hemiselulose dan oligosakarida. Nah, yang tidak larut itu contohnya selulosa, lignin, dan sebagian besar hemiselulosa. Keduanya tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, tetapi serat terlarut dapat difermentasi dalam usus besar.
Nah, kalau tadi kita sudah mengenal tentang jenis-jenis karbohidrat, sekarang kita masuk ke fungsi karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat pertama adalah sebagai penyedia energi utama. Yang kedua adalah fat sparer atau mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Nah, mekanisme sederhananya seperti diagram di bawah ini, yaitu jika karbohidrat rendah, maka akan meningkatnya pemecahan lemak. Nah, jika terlalu banyak terjadi pemecahan lemak, maka akan terjadi penumpukan badan keton. Nah, badan keton ini membuat darah menjadi asam atau dikenal menjadi asidosis. Yang fungsi yang ketiga ada penghemat protein atau protein sparer. Yang keempat ada penyuplai energi otak dan saraf. Nah, di sini karbohidrat yang menjadi sumber energi utama otak adalah glukosa. Selanjutnya berfungsi sebagai penyimpan glikogen. Nah, glikogen di hati dan di otot merupakan simpanan energi dan glukosa darah yang mudah dimobilisasi. Nah, kalau glikogen otot digunakan secara langsung untuk mencukupi kebutuhan energi, sedangkan glikogen hati merupakan sumber glukosa pertama untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Jadi diingat ya, kalau glikogen otot untuk mencukupi kebutuhan energi yang dapat digunakan secara langsung, sedangkan glikogen hati digunakan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Nah, fungsi selanjutnya adalah pengatur peristaltik usus dan pemberi muatan sisa makanan yang terdiri dari polisakarida selulosa dan hemiselulosa. Nah, kalau selulosa itu fungsinya menyediakan bahan sisa dan tidak dapat dicerna yang dapat mengakibatkan efisiensi kerja saluran usus. Nah, ada hemiselulosa yang menyerap air dalam usus besar sehingga memperbesar volume pukal yang dapat berperan sebagai laksatif. Nah, demikian sedikit materi tentang karbohidrat. Untuk metabolisme karbohidrat, teman-teman bisa nantikan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa, selamat belajar, dadah!